Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM 19030650, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Veteran Beransya Tarigan, NIM 1903066062, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Lebah madu adalah hewan yang membawa banyak manfaat. Manfaat yang paling utama yang sering kita jumpai adalah madu yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Lebah madu juga sangat berperan banyak dalam penyerbukan bunga yang dihinggapinya. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari cara yang benar untuk melakukan budidaya atau beternak lebah madu agar lebah madu yang kita budidaya tetap lestari. Berikut cara budidaya ternak lebah madu. Yang pertama, syarat beternak lebah madu. Pastikan bahwa lebah yang ingin diternakkan mendapatkan makanan yang cukup yang berasal dari bunga-bunga tanaman. Sebelum melakukan budidaya ternak lebah, kita harus mempersiapkan koloni dan kandang lebah. Namun sebelum itu, kita harus mengenal 3 jenis lebah dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang bertanggung jawab dalam proses reproduksi dalam koloni lebah madu. Memiliki tubuh yang lebih besar dan panjang daripada lebah pekerja, dan memiliki warna yang lebih gelap. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2000 butir telur per hari dan dapat hidup 4-6 tahun. Terdapat satu lebah ratu dalam satu koloni. Jika ada 2, mereka akan berkelahi hingga mati atau salah satu keluar dari sarang. Kedua, lebah jantan. Lebah jantan memiliki tugas untuk mengawini lebah ratu. Lebah jantan yang berhasil mengawini lebah ratu akan mati. Bentuk tubuh lebah jantan mirip dengan lebah ratu, tetapi sedikit lebih ramping. Ketiga, lebah pekerja. Dalam sebuah koloni lebah pekerja ada sekitar 30.000 sampai 60.000 ekor. Ciri-ciri lebah pekerja memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, dan pada bagian kaki belakang terdapat bulu yang berguna untuk menyimpan tepung sari. Tugas lebah pekerja yaitu membangun sarang lebah untuk bertelurnya lebah ratu, mengumpulkan nektar, tepung sari, dan air, memberi makan lebah ratu dan lebah jantan, membersihkan sarang, dan menjaga sarang dari gangguan atau musuh. Dua, rumah lebah ratu. Rumah lebah berbentuk kotak. Pada bagian atas peti kayu dibuat lebih lebar dari bagian dasarnya sehingga dinding terpasang miring. Bagian atas peti ditutup dengan bilah-bilah kayu yang disejajarkan. Setelah kandang siap, letakkan 2 atau 3 baris sisir kayu yang memiliki jaring kawat. Letakkan di dalam rumah tersebut dan jangan lupa dilapisi dengan royal jelly agar ratu lebah dan lebah lainnya nyaman tinggal di dalam rumah yang kita siapkan. Untuk pemula, kita dapat membuat rumah yang lebih sederhana. Rumah lebah madu sederhana bisa dibuat dari bambu atau batang yang memiliki lubang pada bagian tengahnya. Batang memiliki diameter sekitar 20-25 cm. Setelah jadi lalu digantungkan. Cara ketiga, cara pembuatan sarang sederhana untuk lebah madu. Beternak lebah secara modern yaitu menggunakan kotak lebah. Dengan cara ini ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu desain kotak yang memungkinkan untuk diterapkan dengan teknik-teknik manajemen koloni, dan pada saat panen madu tidak perlu mengorbankan anaknya karena sarang yang berisi anakan lebah dapat dikembalikan di tempatnya semula. Bahan stup yang baik terbuat dari kayu yang sudah kering dan tidak berbau menyengat. Hal ini menghindari pindahnya koloni lebah karena tidak betah dan pengaruh dari bau kayu tersebut. Untuk menjaga keawetan, biasanya bagian luar kayu dicat dan cat eksterior berwarna terang. Hal ini bertujuan untuk melindungi kayu dari pelapukan. Cara keempat, persiapan koloni lebah madu. Mempersiapkan bibit lebah dan pemindahan koloni. Untuk mendapatkan bibit lebah yang akan dipelihara dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan cara berburu, dengan cara menangkap lebah dari hutan, atap rumah, atau dari pohon dan lain-lain.
Memasang perangkap berupa stup kosong atau glodok yang sudah biasa ditempati lebah pada tempat tertentu. Membeli ratu atau koloni lengkap dengan stup atau glodok dari para penangkap lebah. Pemindahan sarang dari glodok harus dilakukan secara hati-hati. Setelah stup siap, glodok yang telah diambil dibuka dan dibalik pelan-pelan, tepat di bawah stup. Dan teknik yang digunakan dalam pengambilan lebah dapat menggunakan asap rokok atau asap bakaran sehingga memudahkan kita untuk dapat memindahkan koloni-koloninya. Terakhir, pemeriksaan koloni. Pemeriksaan koloni ini bertujuan untuk memeriksa kondisi dan perkembangan koloni lebah itu sendiri. Waktu terbaik untuk memeriksa koloni adalah ketika lebah itu sendiri pada keadaan terang atau cerah. Cara kelima, panen madu. Panen madu sendiri dapat langsung diambil dari kotaknya apabila pada sisiran yang berisi madu telah tertutup oleh lilin. Dianjurkan tidak memanen madu semuanya, sisakan sebuah sisiran yang ada madu. Produk hasil panen lebah madu sendiri berupa cairan madu, ampas sarang lebah, dan larva lebah yang juga berhasil untuk penambah stamina. Selain madu, hasil panen yang dapat kita peroleh dari budidaya lebah madu berupa polen dan royal jelly. Berikut kami tampilkan analisa keuntungan budidaya lebah madu. Informasi ini kami sajikan bagi kita yang ingin membuka peluang usaha budidaya lebah madu. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.